Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Akbar Siga dari Prodi Agribisnis dengan NIM C1G021086. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita atau konsep. Logos yang berarti pemikiran. Jadi secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli, seperti Dr. Andus Mordiono, yang mengemukakan bahwa ideologi adalah a system of ideas, akan mensistemasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai suatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Dikutip dari Profesor W. Howard Huygens. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Ideologi juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Fungsi kognitif memiliki artian bahwa ideologi dapat menjadi suatu landasan bagi suatu bangsa dalam memandang dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi tersebut memberikan wawasan dan makna bagi rakyat dan juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Ideologi memiliki fungsi atau posisi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Posisi penting ini dikarenakan ideologi peranan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik antar suku, konflik sosial dalam masyarakat. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasar atas pidato Insinyur Soekarno pada tahun 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Pancasila sangat penting bagi Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai penunjuk arah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sama seperti kapal tanpa kompas, yang tidak tahu akan kemana arah arus membawanya. Republik ini juga demikian. Apabila tidak adanya petunjuk arah seperti Pancasila, maka ia tidak akan memiliki arah. Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah di dalamnya, karena Pancasila merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini ketika mendirikan negara Republik Indonesia. Dengan fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus dapat dilestarikan oleh setiap komponen bangsa di Indonesia. Pelestarian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti setiap rakyat di Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda, sehingga setiap rakyat haruslah menghargai perbedaan yang ada sebagai bentuk dari implementasi dari nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan dapat dipraktekkan dengan tindakan tidak melakukan diskriminasi terhadap suku lain. Nilai persatuan dapat dipraktikkan dengan menunjukkan sikap cinta terhadap tanah air. Nilai kerakyatan dapat dipraktikkan dengan tindakan menghargai pendapat orang lain ketika mengemukakan pendapat. Nilai keadilan dapat dipraktikkan dengan menjaga dan melakukan hak dan kewajiban dari setiap rakyat.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.